Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utas atas waktunya. Tadi mungkin beberapa tiga kali pertemuan bahas tentang hijrah ini. Ini menarik gitu. Tadi juga sudah dikatakan bahwa hijrah dari persepsi harfiahnya itu hijrah fisik tadi dijelaskan. Sampai juga pertanyaan dari Pak Waljito tadi. Hijrah fisik pindah dari tempat ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah atau ke Abasah yang pertama kali. Kemudian karena tidak memungkinkan untuk persoalan kondisi di Mekah yang tidak memungkinkan untuk bisa berkembangnya Islam dan seterusnya. Kemudian dari hijrah secara spiritual, nah tadi juga sudah dibahas gitu, bahwa tentu kita akan menjauhi dari segala larangan dan menjauh larangan dan hal-hal yang dibenci oleh Allah menuju pada ketaatan gitu. Nah sekarang hijrah ini kan berupa transformasi diri ya, dari hal yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah ini yang saya katakan dulu sepertinya nyaman kita ini gitu. Tadi dari segi ekonomi, dari keamanan dan lain tidak ada masalah. Nah cuma apakah kita akan stuck juga, keimanan itu kan juga harus terlalu ditingkatkan. Nah ini terkait dengan hal ini bahwa dalam rangka transformasi diri ini menjadi penting untuk kondisi kita. Bagaimana meningkatkan, memperbaiki diri, meningkatkan keimanan juga ketakwaan itu sendiri gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silakan. Baik, ya. Yang pertama tentang realitas yang mungkin sebagian kita melihat pada kondisi tenaga kerja kita ya atau TKI yang ada di luar negeri ya. Sebagian mereka secara ekonomi itu mapan ya. Bahkan menguntungkan negara juga ya. Disebut pejuang apa? Pejuang devisa ya. TKI itu disebut pejuang devisa ya. Tapi kadang-kadang kondisi secara kehidupan beragama ya, kemudian kondisi spiritual mereka ya, itu tidak berbanding ya. Walaupun ada juga memang yang dua-duanya bagus ya. Ya, misalnya TKI-TKI yang mendapat majikan yang bagus, kemudian mereka tinggal di Madinah atau di Mekah, nah, itu kondisinya ya kemungkinan besar baik ya. Kemudian bahkan ada juga yang ya seperti yang belum lama terjadi itu Pak, penyiksaan TKI di Vietnam apa Kamboja tuh. Yang videonya kesebar kemana-mana itu ya, disiksa kan. Siksa yang ginjalnya diambil, Masya Allah. Ya, udah gitu kerjanya disuruh apa Pak, operator judi online. Itu berat itu. Kamboja ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Kita semua kembali kepada bagaimana perspektif hijrah itu dalam ajaran agama. Ya. Bahkan sejak zaman Nabi saja, Nabi sudah mewanti-wanti, hati-hati kamu nih, walaupun hijrahnya seperti kelihatan hijrah agama, ya pindah untuk bisa menjalankan keyakinan, tapi coba cek motif utama kita. Gitu. Sehingga seperti yang beberapa kali saya sampaikan, ada orang yang hijrah itu tujuannya bukan untuk kehidupan agama, bukan. Ya, untuk ekonomi saja juga tanpa menambah dari ekonomi ini membawa kebaikan untuk keluarga, misalnya untuk kehidupan dunia akhirat, itu juga jadi masalah. Ya. Jadi
siapapun orang yang berhijrah, baik secara fisik maupun secara maknawi, itu yang paling penting diperhatikan adalah tujuannya. Walaupun dia hijrah secara maknawi, hijrah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik, kalau tujuannya supaya dipandang orang dia adalah orang baik, ini kan termasuk kurang tepat juga tujuannya. Ya, walaupun yang dilakukan itu baik, apalagi hal yang biasa saja untuk kehidupan ekonomi misalnya, semata-mata ekonomi saja. Ya, bukan sebagai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ya, sebagai bagian dari penanggung jawab keluarga itu sendiri, ya. Itu kembali kepada apanya? Kembali kepada tujuannya. Ya, kalau tujuan kita Pak ya untuk memperjuangkan misalnya pendidikan anak kita ya supaya kehidupan beragama dan dunianya lebih baik ya. Walaupun keadaannya mungkin ya secara sosial kurang sesuai ya dengan budaya yang ada di negara kita, itu masih lebih baik dibanding orang yang tujuannya semata-mata cari kerja saja. Ya. Kita kalau tujuannya apa untuk memperjuangkan keluarga karena ini perintah Allah, walaupun kondisi kita secara fisik, secara sosial kurang baik, itu malah dinilai ibadah kalau kita bisa sabar. Karena memperjuangkan. Ya. Tapi kalau niatnya tadi semata-mata cari uang, ya, apalagi sekarang supaya bisa pamer, ya, supaya tidak dikatakan orang miskin, ya, tambah lagi kondisi kehidupan agamanya dia tertinggal, ya itu kan lebih-lebih lagi. Itu nggak bisa dikaitkan dengan apa? Hijrah dalam konteks agama gitu. Ya itu mah pindah biasa aja. Sama kita Pak, kata Nabi ada perbuatan ibadah kalau niatmu dunia, nggak dapat apa-apa. Contohnya apa? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang ya, dalam rangka supaya bisa dipilih dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun. Ya. Itu kira-kira hitungannya sedekah apa bukan? Sedekah dalam arti harfiah saja. Dalam konteks agama malah bukan hanya agama, dalam konteks aturan negara dianggap apa Pak? Money politik itu. Ya, walaupun bagi-bagi itu baik gitu. Tapi kalau tujuannya membeli suara itu dianggap apa? Kejahatan. Kejahatan demokrasi. Kan begitu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan secara fisik ya, kalau niatnya akhirat itu nilainya ibadah. Kerja itu kan aktivitas duniawi, Pak. Tapi kalau di hatinya ya Allah aku keluar ya mencari nafkah, ya menjalankan perintahmu, mencari ridhomu. Dan agar kualitas kehidupan keluarga saya ini lebih baik. Itu jadi ibadah enggak? Ibadah. Tapi kalau bolak-balik ke masjid sebelumnya enggak pernah ke masjid ya, pakai pecinya rapi ya supaya apa? Supaya nanti orang milih saya nih sebagai RT misalnya. Ya enggak masuk itu Pak. Walaupun aktivitasnya apa? Ibadah. Itu Nabi mengatakan begitu. Ya, wa mayyurid thawabad dunya nu'tihi minha, itu firman Allah. Orang yang berbuat baik tujuannya balasan dunia, Allah berikan. Orang yang tujuannya akhirat, Allah juga berikan. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada apa? Tujuan. Kalau konteksnya kita bicara hijrah secara apa? Bagian dari ajaran agama. Tapi kalau hijrah itu hanya fenomena sosial ya, peristiwa sosial ya, kita nggak bisa sandarkan nilai-nilai agama pada peristiwa tersebut. Ya. Jadi kembali kepada yang utama adalah niat. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang hijrah itu hanya dari segi penampilan saja? Ya, kan tadi sama niatnya apa? Ya, fenomena misalnya orang yang bukan ahli agama tapi berpenampilan agama. Ya. Yang bukan ustadz tapi mengustadkan diri, ya. Yang bukan kiai tapi mengkiaikan diri. Tujuannya apa? Supaya ekonomi jalan misalnya. Ya, ada brand, ada apa? Ada brand. Justru itu namanya menipu. Namanya apa, Pak?
Menipu, ya. Sekarang Bapak Ibu untuk urusan dunia saja, ya. Misalnya ada orang sakit yang harus dibedah, tiba-tiba ada orang yang pakai baju dokter padahal dia bukan dokter, ya. Dokter saja kalau bukan ahli bedah, ya. Dia dokternya dokter tulang, Pak, ya. Kemudian ngebedah orang, kira-kira rapi apa enggak itu bedahan? Ya apalagi agama. Agama itu keselamatan dunia, keselamatan apa? Akhirat. Dan Nabi sudah mewanti-wanti, kata Nabi, di zamanku ini banyak orang yang ahli agama, fukoha namanya, ahli-ahli hukum agama, tapi sedikit sekali orang-orang yang ahli bicara. Ya, sehingga mereka nggak mau mempromosikan dirinya, aku nih ahli. Sebaliknya nanti di akhir zaman, kata Nabi, yang banyak itu adalah orang-orang yang ahli bicara, pinter ngomong. Kalau kalau ngomong Pak bikin orang nangis, ya, bikin orang bahagia. Ya. Tapi dianya sendiri nggak tahu yang dia omongin itu. Gitu. Kata hadis itu omongan itu nggak melewati kerongkongannya Pak. Maksudnya nggak nyampe ke hati gitu kalau ngomong. Dia bisa menggetarkan hati orang tapi hatinya sendiri nggak bergetar. Bergetar karena takutnya kepada Allah. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perintah untuk mencari ilmu yang bermanfaat itu dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yang pertama adalah ilmu yang menambah keimanan, ya, dan rasa takutmu kepada Allah. Itu kan kita disuruh carinya begitu, Pak. Ya. Cari ilmu yang menambah keimanan kita, ketakwaan kita, rasa takut kita kepada ancaman Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita terdorong untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Jangan kita cari ilmu Pak, begitu kita dengar bukannya malah rajin ibadah kita. Malah males gitu. Begitu saya ikut pengajian itu, alhamdulillah ya. Yang tadinya saya sering sholat sunnah, jadi enggak sholat sunnah. Gitu. Yang tadinya sering sedekah, enggak jadi sedekah, karena dibilang mubazir. Kan berarti bukan peningkatan ibadah itu. Yang ketiga Pak, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melihat kekurangan diri kita. Bukan hanya melihat kekurangan orang lain saja. Oh aku masih ada rasa sombong. Oh aku masih ada rasa benci sama orang. Oh aku masih ada rasa hasud. Itu kan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan kalau kita meninggal dunia Pak. Sebab kata Allah yang selamat itu adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hatinya udah bersih. Gak ada kebencian, gak ada kedengkian. Gak ada kesombongan. Ya, gak ada keserakahan. Itu. Gak ada kesyirikan. Makanya proses perjalanan hidup ini adalah proses membersihkan diri kita Pak. Karena kita datangnya ini bersih. Bayi itu Pak datang gak bawa apa-apa, gak bawa dosa. Ya. Begitu akil balik, wah belepotan Pak. Padahal kita harus kembali ke akhirat nanti ya. Mau masuk ke tempat yang baik ya dibersihin. Mendingan bersihinnya di sini Pak daripada bersihinnya di sana. Bersihin di sini kita nggak apa-apa, capek-capek ya. Ibadah, puasa, ya, sodako, lawan hawa nafsu ya. Makanya kata Nabi, khufatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, pagi-pagi bangun memang menyenangkan, Pak. Apalagi tidurnya malam, nggak menyenangkan. Ya, keluar uang ya untuk bantu orang memang menyenangkan. Enggak. Puasa nahan lapar emang menyenangkan. Ya. Tapi itulah jalan ke surga seperti itu. Wa huffatin nar bisyahawat. Sebaliknya neraka itu diliputi oleh hawa nafsu gitu. Ikutin aja hawa nafsu, Pak. Ya. Nafsu perempuan, nafsu mabuk-mabukan, ya.
nafsu keserakahan, ikutin aja. Udah mesti jalannya itu kemana? Adresnya kemana Pak? Neraka. Neraka dunia, neraka itu bukan neraka akhirat aja, neraka dunia. Keluarga berantakan, ya, menderita. Jadi kalau hanya hijrah hanya penampilan, memang diperintah Nabi mau dakwah yang lalu kan kita bahas aja Pak. Wa thiyabaka fatahhir. Sebelum dakwah bersihkan pakaianmu. Jangan mau dakwah nggak meyakinkan. Itu. Gimana aku mau ikutin? Ngajak kebersihan, pakaiannya kotor. Ya, tubuhnya kotor. Ya, kalau secara maknawi akhlaknya buruk. Padahal aku ingin baik gitu kan. Makanya disuruh sama Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Pantaskan kalau kamu adalah orang yang mengajak ke jalan Allah, termasuk ulama. Tapi ulama sendiri itu Pak, ya, apalagi sih orang awam ya. Ulama sendiri aja dibagi, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia orang yang punya ilmu tapi digunakan untuk dunia. Bikin-bikin fatwa yang menguntungkan orang-orang tertentu gitu kan. Kayak zaman dulu kan Porkas, SDSB halal bukan judi. Itu kan yang mempatwakan kan ulama Pak. Ya, banyak hal. Makanya dari ulamanya sendiri ada ulama akhirat, ada ulama ulama akhirat itu kata Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Harusnya orang yang berilmu itu semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ini Pak, jangankan manusia, bumi kita aja seperti pasir di hamparan alam semesta. Enggak kelihatan bumi kita Pak. Oh kita yang manusia yang kecil begini kok, yang lemah begini mau gagah-gagahan gitu. Ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau hanya penampilan ya tujuannya juga duniawi ya itu hal yang kurang baik ya. Ya biasa-biasa saja ya. Tapi ya substansi yang kita apa? Yang kita pegang. Kemudian dari Pak Syihab, Pak Warjito dulu tadi ya kelewat ya. Bagaimana kalau kerja di tempat yang tidak baik ya kemudian karena memang cari kerja susah kita kemudian diam itu benar apa enggak gitu ya. Jadi Pak, secara umum ada prinsip yang disebut darurat ya. Prinsip darurat. Ya seperti apa namanya? Keadaan orang-orang yang di Mekah, Pak. Ketika masih kondisinya lemah, jumlahnya sedikit, ya itu kan enggak diperintah ngelawan. Diperintahnya apa? Hijrah, meninggalkan. Dan ini masih ada toleransi, orang-orang yang enggak mampu hijrah, enggak apa-apa. Ada orang yang karena ditekan ya mau dibunuh ya dia pura-pura nggak beriman. Ya saya nggak beriman. Itu ditolerir nggak apa-apa. Ya tapi yang namanya darurat jangan sampai berlarut-larut. Ya analoginya seperti orang Pak yang di tengah hutan nggak ada makanan apa-apa. Ya kalau nggak makan dia mati adanya bangke. Ya atau adanya makanan yang diharamkan makan. Tapi jangan sampai kenyang gitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai kenyang. Hanya untuk apa Pak? Menyambung hidup. Sama orang yang dalam keadaan kondisinya tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian dia meminta-minta. Itu kan darurat boleh. Orang dalam keadaan darurat boleh Pak minta-minta. Tapi jangan dijadikan profesi untuk kekayaan. Kalau dijadikan profesi untuk kekayaan haram Pak. Ya, kita tidak diajarkan menjadi beban. Ada nggak Pak minta-minta dijadiin profesi? Di sini minta-minta, pakainya compang-camping, tarik-tarik gerobak. Di kampungnya rumahnya mewah. Jadi begitu Pak. Ya nggak apa-apa masih di situ, tapi sambil berusaha gitu. Jangan sampai pensiun.
Jangan sampai pensiun, jangan sampai kita banyak punya aset dari situ. Ya, itu nanti masuknya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kita ngelihat kemungkaran harus kita robah dengan tangan kita. Ya, harus berusaha jadi pimpinan supaya bisa ngerubah aturan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kita nggak mampu dengan tangan, dengan kebijakan, dengan pena kita, dengan tanda tangan kita, rubahlah dengan lidah kita. Bicara Pak. Walau kana murron, sekalipun itu pahit. Walau kana ala nafsik, sekalipun itu ada resikonya buat kamu. Itu kan prinsip juga. Ya, merubah sesuatu dengan lisan, dengan lidah, ngomong. Coba bayangkan Pak, negara kita ini kalau nggak ada yang ngomong, hancur Pak. Masya Allah. Hancurnya lebih cepat ini. Kalau nggak ada yang berani ngomong gitu. Semuanya masa bodoh. Semuanya menganggap ini darurat. Harus ada yang berani ngomong. Walaupun ada resiko. Ya. Kemudian kalau kamu nggak mampu juga dengan lisan, bukan ahli bicara, ya, fabi kolbi, dengan hati. Tunjukkan ketidaksukaan kita gitu. Jangan malah kita bersulang, Pak. Ikut senang-senang. Itu berarti kita ikut serta mengejek ayat-ayat Allah. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu yang kalau kita keluar dari situ resikonya misalnya keluarga terlantar. Ya, silakan sampai kamu dapat tempat yang baik. Ya, itu disitulah perintah untuk berhijrah ya secara maknawi. Ya. Kalau memang belum ketemu ya silakan aja, tapi jangan sampai untuk dijadikan tempat tempat nyaman kita, jangan. Ya. Nah kemudian Pak Syihab ya kadang-kadang kondisi nyaman itu memang membuat orang mati. Ya. Kondisi nyaman akan mendorong orang masuk ke dalam zona kematian. Ya. Makanya bapak-bapak kalau kita dalam perspektif historis sejarah ya hampir semua orang-orang besar itu lahir dalam kondisi sulit ya. Yang terbaru misalnya Nelson Mandela ya. Ya apartheid itu kan dari kondisi yang luar biasa perjuangan. Yasser Arafat itu kan itu luar biasa. Walaupun sampai sekarang masih terus berjuang ya. Kemudian pendiri-pendiri bangsa kita Pak ya Bung Karno, Bung Hatta itu semua ngerasain penjara. Ya, ulama-ulama kita Pak ngerasain disiksa sama penjajah. Ya. Mungkin kalau kita nggak melewati itu Pak, yang nggak bisa seperti ini bangsa kita. Walaupun kondisinya masih belum sesuai dengan harapan banyak orang, tapi kan kondisi kita jauh lebih baik. Ya. Jadi kita harus melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sajikan dalam perjalanan hidup sebagai bagian dari upaya apa? Untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Agar meraih hasanah di dunia dan hasanah di mana Pak? Di akhirat. Hasanah di dunia itu ibadah mudah. Itu kan hasanah dunia. Anak-anak soleh, dapat pendidikan gampang. Hasanah di akhiratnya matinya husnul khotimah. Dalam keadaan iman dan Islam. Ya. Apalagi kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, Pak. Bahkan Nabi Muhammad itu juga kalau dalam keadaan yang berat, dia baca surah Yusuf itu. Ya. Baca surah apa? Karena Nabi Yusuf juga sama, dari masih kecil, Pak. Ujiannya dari masih anak-anak. Ya, dimusuhi saudaranya, diceburin ke dalam apa, Pak? Sumur. Ya, kemudian orang tuanya dibilang dimakan serigala, ya. Diangkat sama pedagang, kemudian dijual sampai dewasa. Udah dewasa, difitnah Pak. Masuk penjara. Seperti nggak ada apanya. Nggak ada habisnya gitu. Tapi akhirnya apa Pak? Jadi pemimpin beliau kan. Bisa mengangkat keluarga. Ya. Jadi kondisi nyaman-nyaman saja juga belum tentu baik ya. Bisa menjerumuskan ya. Makanya kalau kata Allah Bapak, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu merasa sudah banyak melakukan sesuatu.
Kalau kita merasa sudah banyak ibadah, sudah banyak baca Quran, sudah banyak sedekah, ya, apalagi sudah banyak ke Masjidil Haram, saldo udah banyak nih, ya. Saldo udah apa? Udah banyak, saldo pahala. Jadi nggak perlu ditambah lagi, bisa begitu. Iya, padahal kita nggak tahu yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Seorang nabi saja masih berdoa, Pak Nabi Ibrahim. Habis melakukan kebaikan masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu nabi bagi kita, ya. Kecuali kita punya akses langsung tanya malaikat Raqib dan Atid ini ibadah saya ini pagi ini masuk nggak nih, ya. Ya itu, ya. Dan itu semua kembali kepada niat kita, Pak. Ya. Makanya sama seperti hijrah, terus perbaiki ini niat, ya. Perbaiki niat, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, dan terus menerus berusaha membersihkan diri kita, ya, dari hal-hal yang tidak baik, ya. Saya rasa itu ya sebagaimana tadi saya sampaikan, tujuan mencari ilmu yang bermanfaat agar kita mendapatkan itu semua, ya. Nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang hijrah ini, ya, toleransi kepada siapa yang bisa tadi, ya, uzur untuk tidak melakukan hijrah ini. Kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.